Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita kan kemarin ngobrolin tentang WFD ya. Jadi memang disebutkan di sana ada hotel yang mau dibangun ya. Proyeknya itu hotel di Jogja. Cuma nggak disebutkan namanya ya teman-teman. Nah, saya cuma memberikan sedikit gambaran hotel yang di proyek yang mau dibangun Pak Ucup waktu itu memang WFD. Kenapa? Karena ya ada brosurnya, terus ada ajakan juga selain yang ada di sana, misalkan yang di Makassar gitu ya. Terus tempatnya kebetulan saya sudah investigasi jauh sebelum ini juga sudah. Cuma memang ya pada saat itu ya teman-teman ya, saya mencoba investigasi kantor utamanya di mana atau kantor pusat titik yang akan dikembangkan atau kantor pengembangnya di mana. Saya sudah datang ke sana dan saya juga coba datang ke lokasinya pada saat itu untuk melihat bagaimana sih lokasinya. Nah, terakhir yang baru ini saya coba datang ke sana, apakah lokasi itu masih ada bentuknya bagaimana, apakah lokasi itu memang nggak dibangun sesuai rencana atau apa, dan masih aktifkah. Karena sebenarnya lokasi itu ya lokasi memang sebuah bangunan ya, sebuah bangunan pertemuan, sebuah bangunan misalkan untuk pernikahan ya. Teman-teman bisa lihat videonya ya teman-teman, yuk check it out. Oke teman-teman, kali ini saya di Sleman di daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah kebetulan saya ini udah deket di tempat yang mau dibangun ya, yang mau dibangun hotel. Dan di sini daerah Sleman tersebut ini sebenarnya udah lama bangunan ini dan udah cukup terkenal ya teman-teman. Nah itu di depan sudah kelihatan ya teman-teman, itu nah, di sebelah kirinya itu, nah itu adalah graffiti-nya. Nah situ adalah tempat yang mau dibangunnya teman-teman. Kalau saya lihat itu sedang ramai teman-teman, sedang ada mungkin acara pernikahan, karena ini bulan Syawal ya teman-teman, karena ada acara pernikahan. Dan saya coba berhenti ya teman-teman, dan nanti kita langsung lihat lokasinya bagaimana. Nah ini teman-teman, saya sudah ada di lokasi dan teman-teman bisa lihat yaitu papan tempatnya. Dan saya cek, nah itu banyak mobil ya, itu ada acara ya, dan itu masuk ke ranah privasi dan saya nggak mau masuk. Jadi intinya tempat ini masih berfungsi ya teman-teman. Nah itu lokasinya teman-teman, lokasi yang mau dibangun. Nah teman-teman bisa lihat video yang dari tahun sebelum ini ya. Tahun sebelum ini saya sudah investigasi di video sebelumnya, tapi saya akan tampilkan ya teman-teman sebagai penambah referensi bahwasanya ini lokasinya ada. Jadi proyeknya itu memang proyek yang dibangun, cuma ada hal yang menurut saya kayak ini ada orang yang dikorbankan sebagai investor, ada orang yang memang dikorbankan sebagai apa ya, semacam pemilik hotel yang mungkin dia nggak tahu sebenarnya yang mau uangnya siapa ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Jalan masuk belok kanan, di sini ada, nah di sini. Nah, ini lumayan mengejutkan bagi saya ya teman-teman ya. Karena apa? Menjatuhkan di samping kanan ada Oyo ya. Ada Oyo di samping kanan itu. Ini lumayan mengejutkan. Apa? Ini hotel waktu saya datang dulu itu masih ada. Hotel VD ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya nanti ya. Ini masih ada. Nah, sekarang hotel VD ini sudah tutup teman-teman. Saya nggak tahu penyebabnya apa, kenapa bisa sampai tutup ya. Tapi aneh juga lah semenjak saya investigasi. Nah di sini saya coba menjelaskan dulu ya teman-teman. Nah di sini saya coba jalan ke depan nyari kilometer 0 gitu, nomor 0 gitu. Di sini nggak ada. Di sini ada nomor 3, ada nomor 2. Di sini juga nggak tertera. Ini rumahnya dikontrakan ternyata. Yang ini dikontrakan dan di depannya itu kan Oyo. Oh jelas bukan, kalau Oyo bukan kantor ke Surya Mas Pinandito. Nah yang kemungkinan besar yang jadi kantor itu cuma ini, tapi sekarang tutup. Dulu waktu saya investigasi itu belum tutup teman-teman. Saya nggak tahu kenapa begitu saya upload, mungkin apa ya, agak gerah atau agak risih, jadi mereka memilih untuk tutup.
Nah, sebagai catatan teman-teman, ini karena ini lingkungannya di luar atau di jalan, sudah menjadi publik ya, karena udah dimuat di Google Map. Jadi sekarang itu ya sebenarnya ini wilayah publik ya, dan Google Map terbaru juga memperlihatkan bahwasanya hotel Vidi ini sudah seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwasanya update di Google Map seperti itu. Nah, setelah saya cari-cari, nah saya coba datang ke Vidi Group. Vidi Group itu lebih ketepatnya ke catering. Emang nggak ada hubungannya sih antara kantor ini dengan catering. Saya cuma menjelaskan bahwasanya kalau teman-teman nyari Vidi Group yang berkaitan dengan gedung penyewaan tersebut yang akan dibangunkan Hotel FVD, itu adanya masih di daerah sini ya, nggak jauh dari sini lah ya, cuma beberapa beda gang aja gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, investigasi saya. Kesimpulannya adalah kantor Surya Mas Pinarito yang saya cari, yang dulu kemungkinan lebih pada kantornya di hotel itu, sekarang hotel itu pun tutup. Ini sepertinya nggak masuk akal ya, nggak masuk akal atau nggak rasional lah, dimana orang rumah-rumah itu, rumah kos-kosan atau rumah-rumah itu udah dipakai homestay atau dipakai guest house atau dipakai semacam untuk wilayah ya penginapan atau ya banyak sekali lah, bisa disewakan di Traveloka gitu ya, homestay ya gitulah. Nah ini kok tutup, padahal kesempatan walaupun di depannya aja Oyo, itu kalaupun misalkan hotel Vidi itu berdiri sendiri tanpa pakai aplikasi Oyo pun kan nggak masalah, itu masih bisa jalan, apalagi ada Traveloka, ada tiket.com, masih banyak sekali lah, ada Aladin, bla 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 gitulah. Kalaupun mereka masih mau berjalan operasional, mungkin saya masih bisa menurut saya. Apalagi kalau misalkan mereka terpaksa mau bersaing dengan Oyo, misalkan mereka menggunakan Red Door misalkan, kan itu masih diterima, apalagi itu bentuknya udah hotel, pasti kayak Red Door, kayak mungkin kalau nggak pakai Oyo ya mungkin dia pakai aplikasi yang lain lah intinya lah, tapi dia juga bisa menggunakan aplikasi langsung ke Traveloka atau tiket.com. sebenarnya sekarang itu nggak sulit, apalagi lokasinya teman-teman, lokasinya itu di kilometer 5 itu masih lokasi perkotaan di Jogja, dan itu masih ramai sekali. Dan di beberapa sekelilingnya, saya cek di beberapa sekelilingnya, ternyata di sana juga banyak sekali penginapan, ada kos-kosan. Jadi saya rasa nggak rasional kalau hotel itu nggak laku. Nah pertanyaannya adalah, kenapa di lingkungan yang sangat strategis itu, hotel itu kok ditutup gitu? Lucu nggak kira-kira? Nggak rasional kan? Apakah penutupan hotel itu terkait dengan investigasi yang saya lakukan di waktu dulu, sehingga dia terpaksa harus memilih tutup daripada dicari informasinya, atau memang si hotel Vidi ini nggak laku? Tapi aneh kalau nggak laku ya, di Jogja loh, secara di Jogja itu hotel dikoskan aja pasti laku gitu, apalagi di Jogja itu kalau misalkan di kos-kosannya sebelahnya itu padat banget itu, dan Oyonya pun di depan juga laku. Menurut saya sih sebagian ya, maksudnya aneh gitu kalau misalkan sekelas hotel itu ditutup hanya gara-gara nggak laku, itu aneh di Jogja gitu loh. Nah ini kan Oyonya masih ada ya, nah menurut saya aneh loh kalau misalkan seperti itu. Nah dari video itu teman-teman, bahwasanya Vidi itu memang sudah ada di sana, sudah ada lama ya teman-teman, sudah ada lama di sana, sudah dibangun lama. Dan menurut saya, ini analisa saja ya teman, menurut saya pemiliknya ini memang ingin mengembangkan, sehingga dia itu bertemu dengan ya waktu itu mungkin orang-orang yang ingin ikut mengembangkan ya teman-teman. Nah di sana juga ada yang kebetulan ya pengusaha itu, kalau misalkan ini semacam organisasi entrepreneur kepemudaan. Nanti saya nggak mau menyebutkan karena ya ada hubungannya dengan organisasi besar gitu ya, tapi teman-teman bisa lihat nanti ya. Jadi kerjasama antara teman-teman ini yang akhirnya dipertemukan di Yusuf Mansur ini, Yusuf Mansur itu akan, menurut saya mungkin ya, akan menjamin untuk pembiayaan yang akan dilakukan oleh masyarakat, sehingga karena tidaklah mungkin kerjasama ini dikelola tanpa
semacam konsorsium gitu ya. Karena cuma ada pemilik tanah, ada investor, dan ada pengelola. Jadi semacam konsorsium atau semacam ya apa ya. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur sebagai apa ya, orang yang apa ya mengiklankan proyek itu, dia itu pasti punya bagian andil di sana gitu. Kenapa? Menurut saya ini analisa ya. Kenapa? Karena tidaklah mungkin Yusuf Mansur ini nggak kebagian saham kalau hitung-hitungnya kayak gitu. Karena ini akan dibagi saham karena orang-orang yang investasi di sana itu adalah orang-orang yang direferensikan oleh Yusuf Mansur melalui VSI gitu. Jadi Yusuf Mansur pasti punya saham dari uang itu dan uang itu akan menjadi besar. Biasanya pemilik lahan itu biasanya investasinya itu sahamnya itu mencapai 40% ya teman-teman. Jadi ada lahan, saya sahamnya 40% dan pembangunan itu bla 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 pembangunan dari pembiayaan biasanya pengelola itu dapat 60% gitu ya. Nah, cuma dari 60% ini adalah saham gabungan ya yang nanti Yusuf Mansur di sana karena yang membawa investor mungkin akan kebagian yang mungkin 30%-nya gitu ya. Dan sisanya nanti si pengelola. Tapi pengelola punya hak sebagai pengelola keuangan dan itu menjadi semacam kayak CEO-nya gitu atau misalkan direkturnya gitu ya. Nah, menurut saya kayak gitu ya teman-teman. Ini cuma analisa. Nah, karena proyeknya ini nggak jadi tapi lokasinya tetap ada. Nah, yang jadi pertanyaan bukan masalah proyek ini gagal atau proyek ini nggak dijalankan. Pertanyaannya adalah kemanakah uang-uang para korban ini gitu ya. Walaupun misalkan proyeknya itu gagal, misalkan gini, untuk misalkan uangnya dipakai untuk ngurus-ngurus izin. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya saya sudah datang ke tempat perizinan, bahwasanya tidak pernah dilakukan adanya permintaan perizinan untuk proyek itu gitu ya. Jadi lucu sekali kalau misalkan digunakan untuk izin gitu ya. Nah, itu sudah saya lakukan. Oleh karena itu pertanyaan saya kembali, kenapa apa ya Yusuf Mansur ini nggak mau mengganti atau misalkan orang-orang ini nggak mau mengganti dengan keseluruhan para investor itu ya. Yang jadi pertanyaan teman-teman tadi dan yang pertanyaan yang jadi pertanyaan para teman-teman investor itu adalah kemanakah uang mereka gitu sehingga mereka menggugat ke pengadilan walaupun masih NO ya teman-teman, tapi ya ini sebenarnya bisa jadi ada unsur pidananya ya teman-teman, sehingga ya kita sebagai yang nanti mewakili teman-teman yang mau menggugat itu mencoba mengumpulkan data lebih komprehensif gitu ya teman-teman. Intinya adalah teman-teman investor ini tetap mau menggugat orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk ya Yusuf Mansur itu sendiri. Kenapa Yusuf Mansur memang mempromosikan gitu ya. Kalau dulu memang video ini tidak masuk dalam apa ya kayak semacam pembuktiannya gitu ya, sehingga ya wajar aja kalau misalkan itu masih karena masih orang-orang yang dituntut masih kurang waktu itu. CV-nya pun nggak dituntut oleh si oleh si lawyernya gitu, sehingga dinyatakan gitu. Oleh karena itu nanti di gugatan berikutnya ya kita siapkan semua bukti-buktinya secara komprehensif ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Sampai sini teman-teman, tunggu investigasi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.